Hai Sobat Probat, apa kabar? Sekarang kita sudah memasuki pertengahan 2024. Banyak kejadian nih di 2024, terutama di dunia perkopian. Nah, saat ini tren kopi ini sedang naik, terutama setelah habis COVID. Gitu. Jadi kita mau kasih insight gimana sih kedepannya dunia perkopian dari 2024 sampai 2029. Nah, konsumsi kopi kita saat ini diperkirakan itu bisa naik sampai 3 kali lipat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, valuasi nilainya juga akan meningkat dari tahun 2024 sampai 2029, terutama untuk kalangan Gen Z. Jadi perkopian di Indonesia sendiri itu sekarang lebih banyak konsumennya itu berasal dari Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z itu biasanya mempunyai ide-ide mungkin yang lebih inovatif gitu, lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, atau mereka bisa memodifikasi dari yang ada supaya lebih fresh lah gitu, supaya lebih fresh. Nah, banyak kan di Indonesia ini campuran-campuran atau resep-resep menu-menu profil-profil baru, kayak misalnya kopi yang diinfuse sama buah-buahan, atau pada saat penyajiannya itu banyak yang unik ya, saya bilangnya unik, kita bilangnya unik lah. Misalnya ada kopi yang pakai mie lah, atau yang macem-macem lah gitu. Jadi kopi itu bisa dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi unik, atau ditambahkan campuran dari misalnya susunya, atau yang baru menang kemarin tuh kayak Michelle Jasin, itu kan sangat-sangat kreatif dan inovatif banget kan, makanya dia bisa jadi juara dengan susu doanya itu. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor, apalagi sekarang itu dengan banyaknya munculnya kopi-kopi komersial. Sekarang kan jadi banyak orang-orang yang udah aware nih sama kopi. Sekarang tuh penikmat kopi itu udah yang dari umur 15 tahun. Nah, mereka bisa kita kasih edukasi lebih tentang kopi itu sebenarnya kayak apa sih. Makanya kan sekarang atau dari dulu tuh udah ada yang namanya slow bar. Jadi di slow bar itu kan orang-orang bisa lebih experience lagi. Makanya sekarang banyak kopi-kopi komersil juga yang kayak bikin open bar gitulah ya istilahnya mungkin. Jadi antara si barista sama konsumen tuh bisa ngobrol tentang kopi, ngejelasin kopi ini prosesnya gimana, cara pembuatan yang baik tuh gimana, macam-macam metodenya tuh kan banyak banget. Dan itu semua buat kita atau buat saya secara pribadi, penikmat kopi itu tidak ada yang salah, mau itu campur gula atau tidak, tinggal balik lagi gimana selera dan marketnya sendiri itu seperti apa di sana. Mungkin kalau untuk kalangan-kalangan baru kayak Gen Z itu kan mungkin dia supaya bisa lebih menikmati kopi mungkin harus dicampur susu dulu mungkin, atau dikasih gula-gula dulu lebih menarik. Sebenarnya itu nggak ada yang salah sama sekali, kecuali mungkin mau masuk ke specialty. Nanti di specialty kan itu mungkin lebih belajar lagi, mungkin lebih pro lagi, mau tahu nih cita rasa satu kopi dari satu jenis tuh rasanya seperti apa sih. Itu kan biasanya dia ada marketnya sendiri, mungkin itu yang udah lebih advance lagi gitu. Jadi untuk itu memang kita harus lebih bisa kreatif lagi dari sisi produsennya, mungkin menciptakan profil baru atau resep-resep baru. Nah, untuk itu pun kita harus mempunyai mesin-mesin yang memang proper. Salah satunya mungkin mesin roasting yang kita tawarkan, yaitu Probat. Nah, mungkin dari sisi Probat itu kan dia mesinnya lebih fleksibel, lebih enak untuk mencari profil, mau yang profilnya mungkin yang dark atau medium atau light, itu kan bisa lebih fleksibel dari sisi produsennya sendiri untuk menciptakan kreasi-kreasi kopi yang sesuai dengan market yang mereka tuju, kurang lebih seperti itu. Nah, buat kalian nih yang mau tahu lebih detail lagi atau lebih jauh lagi tentang pasar atau market kopi yang ada di Indonesia, stay tune ya bareng kita di Probat Indonesia. See you.